Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6206. Di koridor di semua sisi paviliun air, Nyonya Qianru mengikuti sejumlah besar pendekar klan monster untuk bersembunyi di sini. Seperti yang Lin Bai duga, jika dia memilih untuk tidak setuju dengan Yao Zhu, dia akan segera dibunuh oleh Yao Zhu. Ini juga sesuai dengan pengaturan taktis penguasa kota yaitu, hormat dulu, tentara kemudian. Di antara pendekar klan monster yang telah bersembunyi, ada beberapa utusan klan monster, misalnya, pemuda klan monster, Jingming, ada di antara mereka. Mengapa Ruer banyak bicara omong kosong padanya? Melihat Nyonya Qianru dan Lin Bai mengobrol tanpa henti, Jingming sedikit kesal, tidak bisakah kau tanyakan saja padanya apakah dia bersedia bekerja sama dengan Yao Zhu? Jika kau tidak mau, kami akan memimpin kerumunan keluar dan membunuhnya dengan 5 kuda. Jingming kesal dan terus mengeluh. Orang tua dari klan Yao berkata dengan suara rendah, diam. Masalah ini sangat penting, jadi wajar jika kita berhati-hati di setiap langkah, bagaimana kau bisa melakukannya sesuka hati. Hidup dan mati Lin Bai memang kecil, tetapi kekuatan di belakangnya terlalu besar, bagaimana mungkin dia begitu mudah dihadapi. Setelah ditegur oleh lelaki tua Yao Zhu, Jingming hanya bisa menekan amarahnya untuk sementara, dan dengan sabar menunggu perintah Nyonya Qianru meskipun hatinya tidak rela. Di paviliun air, Nyonya Qianru tercengang mendengar apa yang dikatakan penguasa kota. Penguasa kota sebenarnya bermaksud, membiarkan Nyonya Qianru menikahi Lin Bai dan melahirkan pewaris secepat mungkin. Nyonya Qianru terkezenjing sejenak. Suara penguasa kota melanjutkan, Qianru, ini bukan hanya kesempatan bagi klan monster, tetapi juga kesempatan bagimu. Tidakkah kau ingin membalas dendam? Tentu saja. Jika kau bertekad untuk tidak melakukannya, lelaki tua itu tidak akan memaksamu, aku akan mengatur agar wanita monster lain menikahi Lin Bai. Balas dendam. Ketika Nyonya Qianru mendengar dua kata ini, ekspresi bingung dan terkejutnya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ledakan amarah dan keganasan. Tidak perlu, penguasa kota, aku berjanji. Nyonya Qianru langsung setuju ketika mendengar bahwa penguasa kota akan mengirim gadis-gadis monster lainnya ke sana. Nyonya Qianru menatap Lin Bai di depannya lagi, matanya berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan pro dan kontra dari masalah ini. Dia dibebani oleh darah dan kebencian yang mendalam, dan dengan kekuatannya sendiri, jelas tidak ada harapan untuk membalas dendam. Hanya metode lain yang dibutuhkan, dan mungkin dia bisa berhasil. Seperti yang dikatakan penguasa kota, kedatangan Lin Bai ke kota Changmang mungkin merupakan kesempatan bagi Yao Zhu, dan mungkin ini juga akan menjadi kesempatan bagi Ibu Qianru. Jika ia melahirkan seorang ahli waris, mewarisi penampilan Lin Bai yang luar biasa, dan menggabungkan kekuatan darah klan monster, potensi putra ini pasti tak terbatas. Di masa depan, ia pasti akan menjadi orang kuat yang berdiri di langit. Bukankah akan mudah untuk membalas dendam saat itu? Mata Nyonya Qianru perlahan menjadi lebih tegas, Lin Bai memperhatikan perubahan ekspresinya, ia dapat melihat bahwa Nyonya Qianru telah membuat semacam keputusan. Tuan Serigala, kami menyetujui permintaan Anda, tetapi kami juga memiliki permintaan kami sendiri. Nyonya Qianru berkata kepada Lin Bai setelah ia memikirkannya. Permintaan apa? Lin Bai juga mengerti saat ini bahwa permintaan mendadak Nyonya Qianru pasti berasal dari orang di belakangnya yang memberinya nasihat. Lin Bai juga sangat penasaran, permintaan apa yang akan dimiliki Yao Zhu. Nyonya Qianru membuka mulutnya beberapa kali, tetapi ia ragu-ragu untuk berbicara, dan ketika ia sampai di ujung mulutnya, ia menelannya lagi dan lagi. Ekspresi Lin Bai menjadi semakin aneh. Permintaan apa yang membuat Nyonya Qianru begitu sulit untuk mengatakannya? Nyonya, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara. Melihat keraguan Nyonya Qianru, Lin Bai tak kuasa untuk mendesaknya. Nyonya Qianru mengumpulkan keberaniannya, rona merah muncul di wajah cantiknya, dan dia berkata kepada Lin Bai, kami bisa memberikan darah tingkat raja kepadamu, dan kami bisa memberikannya sekarang. Tapi Anda harus. Nyonya Qianru berhenti lagi. Ekspresi Lin Bai semakin bingung, apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Bagaimana mungkin dia berani mengatakan hal seperti itu? Nyonya Qianru tersipu malu, akhirnya menggertakkan giginya dan mengatakannya. Bergabunglah denganku dan biarkan aku melahirkan anak. Saat Lin Bai menunggu Nyonya Qianru selesai berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyesap anggur. Begitu anggur masuk ke mulutnya, ketika mendengar ini, Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia langsung memuntahkan anggur itu. Apa? Lin Bai menatap Nyonya Qianru dengan mata lebar. Untuk garis keturunan tingkat raja, apakah aku harus berkorban begitu banyak? Nyonya Qianru tersipu malu, matanya sedikit kabur, ia tidak berani menatap langsung Lin Bai.
Namun setelah berbicara, Nyonya Qianru dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata kepada Lin Bai dengan serius, ini adalah permintaan klan iblis kami. Selama Tuan Serigala setuju, saya dapat segera memberikan darah tingkat raja kepadamu. Percakapan antara kedua orang di paviliun air itu terdengar jelas oleh monster-monster kuat yang bersembunyi di koridor sekitarnya. Tidak ada satupun dari para ahli kekuatan klan monster lainnya yang bereaksi, kecuali seorang pemuda dari klan monster bernama Jing Ming, yang langsung meledak dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tidak. Ruer, kau tidak bisa melakukan ini. Jing Ming sangat marah dan ingin menerobos keluar dari kegelapan. Lelaki tua Yao Zhu di sampingnya memiliki mata dan tangan yang cepat, buru-buru menahan Jing Ming, dan berkata, Qianru pasti punya alasan untuk melakukan ini, jangan gegabah. Jing Ming ditahan oleh lelaki tua dari klan monster itu, matanya merah padam, dia menatap Lin Bai dengan gigi terkatup, ingin mencabik-cabik Lin Bai. Lin Bai juga ketakutan oleh kata-kata Nyonya Qianru dan kehilangan kendali atas ekspresinya sejenak. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya tanpa berkata-kata, Nyonya Qianru, bolehkah saya tahu alasannya? Nyonya Qianru menggulung rambutnya di pelipis dengan menawan, bukankah ini sederhana? Keluarga saya telah lama mengagumi Tuan Serigala, dan mereka bersedia untuk tetap berada di sisi Tuan Serigala seumur hidup mereka. Ayolah, Lin Bai memutar matanya dengan marah, bukankah kau tahu bahwa jimat itu tidak berguna, jadi mengapa mengulangi kesalahan yang sama? Nyonya Qianru tersenyum kecut, Tuan Serigala tidak perlu tahu apa alasannya. Anda hanya perlu setuju. Jika Anda tidak menjelaskan alasannya, akan sulit bagi saya untuk melakukan pengorbanan sebesar ini. Intuisi Lin Bai mengatakan bahwa pasti ada rahasia di balik pilihan mendadak Nyonya Qianru. Pengorbanan. Apa yang dia katakan? Pengorbanan. Nyonya Qianru menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, tak percaya. Jika dia mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri. Pada saat ini, suara penguasa kota terdengar, katakan padanya. Nyonya Qianru menuruti perintah penguasa kota dan mengatakan kepada Lin Bai dengan jujur, seorang prajurit berbakat sepertimu, ahli warismu sangat mungkin mewarisi bakatmu, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mewarisi penampilan tertinggi. Jika kita melahirkan seorang ahli waris yang mewarisi penampilan tertinggimu dan menggabungkan kekuatan garis keturunan Yaozu, potensi masa depan putra ini hampir tak terbatas. Itulah alasanku. Mewarisi bakat orang tua, ini memang mungkin. Alasan mengapa Lin Bai unggul dalam ilmu pedang dan memiliki bakat yang sangat tinggi dalam ilmu pedang sebagian karena ayah Lin Bai, Lin Duo, pada awalnya adalah salah satu dari sedikit ahli pedang di dunia. Hanya saja, tingkat ilmu pedang di benua Mangu terlalu rendah, yang membatasi bakat Lin Duo dan mencegahnya untuk sepenuhnya menampilkan bakatnya. Bagian lain adalah Lin Bai mewarisi bakat Kendo Lin Duo. Dan Lin Bai berasal dari King Yulan, yang lebih hebat dari Lan Yulan. Setelah mewarisi bakat Kendo asli Lin Duo, ia menempuh jalan baru dan memulai puncak Kendo yang lebih tinggi. Tapi mari kita katakan saja, mungkin saja bakat ilmu pedang bisa diwariskan, tetapi agak berlebihan jika ingin mewarisi penampilan tertinggi, bukan? 6207. Pewaris. Lin Bai tiba-tiba merasa sakit hati dan teringat Ye Suxin. Jika Lin Bai memimpin, Lin Bai mungkin bisa mempertahankan anak itu. Jika anak itu selamat, sekarang, dia seharusnya sudah setinggi dirinya, dan dia seharusnya sudah menjadi pria yang bisa berdiri sendiri. Lin Bai tampak sedikit sentimental, dan tiba-tiba menyesap beberapa tegukan anggur. Melihat ekspresi kecewa Lin Bai, Nyonya Qianru buru-buru bertanya, Tuan Serigala, apakah Anda setuju? Lin Bai menekan kesedihan di hatinya, dan berkata kepada Nyonya Qianru dengan serius, saya tidak bisa menjanjikan Anda. Pertama, saya tidak suka wanita yang flamboyan. Kedua, bahkan jika kita memiliki pewaris, kemungkinan mewarisi penampilan yang luar biasa sangat rendah, dan tidak perlu mengambil risiko. Ketiga dan poin terpenting, saya tidak bisa membiarkan anak saya menjadi alat di tangan orang lain, pedang di tangan orang lain. Lin Bai memiliki sikap yang keras dan nada yang sangat serius. Sejak Lin Bai mencapai puncak kejayaannya, ia selalu diburu oleh para dewa raksasa, atau harus melarikan diri ke ujung dunia, hidup di bawah pagar, dan diperintah oleh orang lain. Lin Bai telah lama bekerja sebagai alat, tetapi juga dianggap sebagai pedang oleh orang lain. Ia tidak ingin anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, bergantung pada orang lain, dan menjadi pion yang dipermainkan orang lain. Kehidupan Lin Bai penuh dengan penderitaan, darah, dan air mata di setiap langkahnya, dan ia berharap setelah anaknya lahir, ia tidak perlu menanggung terlalu banyak beban, dan tidak perlu melarikan diri ke ujung dunia.
Bahkan Lin Bai tidak menyangka anaknya akan memiliki bakat yang begitu tinggi atau tingkat ilmu pedang yang begitu luar biasa. Ia hanya berharap mereka bisa aman dan bahagia. Setidaknya kau tidak bisa seperti Lin Bai, yang akan selalu berada di bawah belas kasihan orang lain sepanjang hidupnya, membiarkan takdir mempermainkannya, kau tidak bisa menolong dirimu sendiri, kau tidak bisa mengendalikan takdirmu. Melihat Lin Bai begitu teguh, Nyonya Qianru berusaha sekuat tenaga membujuk, saya menyarankan Tuan Serigala untuk berpikir matang sebelum menjawab. Tidak perlu berpikir, Lin Bai menjawab dengan tegas, saya telah memikirkan masalah ini dengan sangat matang. Saya tidak akan membiarkan anak saya digunakan sebagai pedang orang lain demi keuntungan saya sendiri. Karena kita tidak bisa bicara, kepala Lin ada di sini. Jika Nyonya berani, silakan datang dan ambil. Nyonya Qianru kewalahan oleh sikap tegas Lin Bai, dan untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Alasan utamanya adalah Nyonya Qianru tidak pernah menyangka Lin Bai akan menolak dengan begitu tegas. Jika itu orang lain, mendengar permintaan seperti itu, bisa menghabiskan malam yang menyenangkan sendirian, dan mendapatkan garis keturunan setingkat raja, sungguh merupakan hal luar biasa yang jatuh dari langit. Sudah terlambat untuk berbahagia, bagaimana aku bisa menolak? Lalu bagaimana dengan Lin Bai? Bukan hanya ditolak. Dan penolakan itu sangat lugas, tanpa ragu-ragu. Nyonya Qianru terdiam lama, tetapi tidak berbicara. Lin Bai tertawa, karena Nyonya tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu, lebih baik membiarkan orang di belakang Anda muncul dan membiarkan dia yang mengambil keputusan. Orang di belakang Anda, seharusnya Tuan Kota Changmang. Pupil mata Nyonya Qianru menyempit, raut wajahnya sedikit berubah. Dia selalu tahu bahwa Tuan Kota memperhatikan transaksi dan percakapan di antara mereka. Setelah Lin Bai berbicara, tawar yang terdengar dari atas paviliun tepi air, teman kecil Lin Bai, ras monster sangat mengagumimu dan tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi sepertinya kita terlahir sebagai musuh. Lin Bai menyeringai, tidak takut dengan suara yang mengganggu itu. Setidaknya kita masih musuh untuk saat ini. Suara Tuan Kota melanjutkan, permintaan yang diajukan oleh Qianru adalah keputusan orang tua itu. Kita bisa memberi Tuan Serigala cukup waktu untuk memikirkannya. Sampai akhir dunia perburuan, Tuan Serigala dapat mengambil keputusan. Saat ini, baru hari pertama perburuan di dunia perburuan, dan masih ada 1 bulan penuh sebelum berakhir. Mengapa penguasa kota mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menjawab sebelum akhir dunia perburuan? Alasannya juga sangat sederhana. 1 bulan kemudian, dunia perburuan berakhir, dan Yao Zu dihadapkan pada 2 pilihan, mengambil risiko membunuh Lin Bai, atau membiarkan Lin Bai kembali ke Chu. Jika 1 bulan kemudian, perburuan di dunia perburuan berakhir, dan Lin Bai tidak melihat siapapun yang hidup atau mati, negara Chu dan Sekte Tianshui pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, dan akan memasuki dunia perburuan untuk menyelidiki secara detail, dan kota Changmang akan berisiko terbongkar saat itu. Saat mereka mengetahui identitas Lin Bai, Yao Zu tahu mereka berada dalam masalah besar. Tetapi sekarang, semua yang dilakukan Nyonya Qianru adalah untuk menebusnya. Mereka hanya perlu menarik Lin Bai ke klan iblis, membiarkan Lin Bai kembali setelah akhir dunia perburuan, dan membiarkan Lin Bai tidak membongkar kota Changmang. Kota Changmang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Memenangkan hati Lin Bai juga merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup di kota Changmang. Baik dengan membunuh Lin Bai atau membiarkan Lin Bai kembali ke Chu, kota Changmang berisiko terbongkar. Qianru, Tuan Serigala, silakan turun dan beristirahatlah. Tuan Kota berkata kepada Nyonya Qianru, jangan batasi kebebasan Tuan Serigala mulai sekarang. Tuan Serigala, selama Anda tidak meninggalkan kota Changmang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota ini. Terima kasih, Tuan Kota. Lin Bai berterima kasih sambil tersenyum. Inilah ketulusan yang seharusnya ada dalam sebuah kesepakatan. Sambil berbicara, Lin Bai melirik Nyonya Qianru, menyiratkan bahwa dia tidak tulus dalam berbisnis. Lin Bai bertanya di bawah langit bulan, Tuan, saya masih punya pertanyaan. Tuan Kota bertanya, Tuan Serigala, tolong beritahu saya. Lin Bai menyeringai, saya sudah setuju untuk bergabung dengan Yao Zu, jadi mengapa memaksa saya dan Nyonya Qianru untuk memiliki anak? Yao Zu ingin saya dan Nyonya Qianru melahirkan seorang ahli waris, yang mereka inginkan hanyalah mewarisi penampilan agung saya. Peluangnya sangat rendah. Mengapa melakukan hal-hal yang tidak berterima kasih seperti itu? Yao Zu dapat melatih saya secara langsung, bukankah saya sudah setuju untuk bergabung dengan Yao Zu? Hehe, tawa misterius Tuan Kota terdengar, meskipun Tuan Serigala setuju untuk bergabung dengan klan monster, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ini hanyalah tindakan sementara.
Dan keinginan untuk sepenuhnya memulihkan Tuan Serigala dalam waktu singkat hanyalah mimpi. Jika Anda bukan bagian dari klan kami, hati Anda pasti berbeda. Penguasa kota berkata dingin, jika kau dan Qianru melahirkan seorang pewaris, ia akan sepenuhnya dibina oleh klan monster, sehingga secara alami akan dianggap sebagai anggota klan monster. Mengerti? Jawab Lin Bai dengan wajah muram. Meskipun Lin Bai setuju untuk bergabung dengan Yao Zu secara lahiriah, penguasa kota dan Lin Bai tahu betul bahwa ini hanyalah rencana Lin Bai untuk menunda serangan. Sangat tidak mungkin untuk memulihkan Lin Bai sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan bahkan jika Lin Bai bergabung dengan Yao Zu, siapa yang dapat menjamin bahwa Lin Bai tidak akan ragu-ragu? Jadi Yao Zu masih berniat untuk melatih orang-orang mereka sendiri. Misalnya, Lin Bai dan Nyonya Qianru menikah. Begitu mereka memiliki pewaris lain, Yao Zu akan langsung mengambil pewaris tersebut dan menyerahkannya kepada Yao Zu untuk dilatih. Seorang anak yang dibesarkan oleh Yao Zu sejak kecil secara alami akan setia sepenuh hati kepada Yao Zu, dan kecil kemungkinannya ia akan bermuka dua. Kata-kata penguasa kota membuat Lin Bai semakin bertekad bahwa tidak mungkin meninggalkan ahli waris kepada Yao Zu. Jika tidak, ahli waris ini mungkin akan sepenuhnya digunakan sebagai pedang oleh Yao Zu. Nasib tragis direduksi menjadi alat seumur hidup. Penguasa kota memerintahkan, Qianru, siapkan tempat yang tenang untuk Tuan Lang, dan biarkan dia memikirkannya. Baik, Nyonya Qianru setuju, Tuan Serigala, silakan ikut saya. 6208. Tuan Serigala, silakan lewat sini. Nyonya Qianru berdiri dari tempat duduknya dan memimpin Lin Bai keluar dari paviliun air. Di koridor di semua sisi, klan monster kuat yang bersembunyi di sini tidak bubar, tetapi memperhatikan Lin Bai dan Nyonya Qianru mendekat. Tuan Serigala. Ketika Lin Bai berjalan ke koridor, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah keriput membungkuk kepada Lin Bai sambil tersenyum. Apakah kita saling kenal? Lin Bai memperhatikan bahwa ketika sekelompok monster itu menatapnya, wajah mereka penuh senyum, seolah-olah mereka adalah teman lama yang bertemu. Kulturis pedang muda nomor 1 di negara Chu, putra suci sekte Tianshui, dan pangeran serigala negara Chu, bagaimana mungkin kita tidak saling kenal? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, hanya saja kita mengenal Tuan Serigala, tetapi Tuan Serigala tidak mengenal kita. Mendengar apa yang dikatakannya, Lin Bai segera menduga, ras monster ini kemungkinan besar berasal dari dunia luar, dan mereka datang ke kota Changmang khusus untuk itu. Mereka pasti bersembunyi di beberapa keluarga atau sekte yang lemah, dan memasuki dunia perburuan sebagai orang palsu. Dibandingkan dengan wilayah alam iblis yang luas, banyak keluarga dan sekte yang terdidik dan tidak diskriminatif dalam menerima murid. Tidak peduli apakah mereka ras manusia, ras iblis, atau ras alien lainnya, selama mereka memiliki kekuatan, mereka bersedia menerima mereka sebagai murid. Termasuk 16 sekte masa kejayaan yang datang untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Kaisar Chu, Lin Bai juga menemukan beberapa prajurit monster. Setelah Lin Bai bertukar sapa dengan lelaki tua itu, dia tiba-tiba merasakan kebencian menatapnya. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda mengenakan pakaian brokat dan mahkota seperti giok di belakang lelaki tua itu. Wajahnya tampak marah dan dia menggertakkan giginya. Sahabatku, apakah kita memiliki permusuhan? Tanya Lin Bai dengan ramah. Kau ras manusia, dan aku ras iblis, jadi aku menyimpan dendam. Jingming menggertakkan giginya dan berkata, aku tak sabar untuk mencabik-cabikmu, kulit dan kram. Lin Bai menyipitkan mata ke arahnya, hanya dengan tingkat kultivasi tingkat atas alam Tai Dao Guo, hehe, terlalu banyak orang yang ingin membunuh Lin, kau masih harus mengantre. Nyonya Qianru buru-buru mengganti topik, Tuan Serigala, silakan lewat sini. Ketika Jingming menatap Nyonya Qianru lagi, matanya menjadi rumit, penuh rasa iba dan enggan. Segera, Lin Bai mengikuti Nyonya Qianru dan terus berjalan maju. Dia mungkin mengerti dalam hatinya bahwa mungkin karena Nyonya Qianru lah ras monster memiliki kebencian yang begitu dalam terhadapnya. Pemuda itu, sepertinya memperlakukanmu dengan baik. Lin Bai tersenyum sambil berjalan, apakah dia pelamarmu? Aku tidak punya hubungan yang ambigu dengannya, hanya teman dari klan yang sama. Nyonya Qianru menahan ekspresi menawan di wajahnya, dan tampak sangat serius. Dan, Nyonya Qianru berbalik dan berkata kepada Lin Bai dengan serius, aku bukan tipe wanita yang dipikirkan Tuan Serigala, dan aku juga bukan wanita yang mudah bergaul. Markis Serigala menganggapku lemah lembut, dan itu kemungkinan besar karena latihanku, merayu, yang membuat Markis Serigala memiliki semacam ilusi. Pasir Sougongku masih ada. Nyonya Qianru membuka lengan bajunya, dan pasir Sougong merah tua di lengannya yang seputih akar teratai giok menarik perhatian orang.
Pasir Sougong. Wanita Yaozu juga memainkan trik ini. Bukankah ini wanita dari beberapa keluarga besar ras manusia yang memesan Sougongsha? Lin Bai melirik Sougongsha. Benda ini bisa saja palsu. Lin Bai menyeringai. Entah itu benar atau tidak, Tuan Serigala akan tahu jika kau mencobanya. Nyonya Qianru tanpa sadar menunjukkan sisi menawannya, dan menatap Lin Bai dengan mata berkedip, beberapa hal tidak bisa dipalsukan. Matanya memikat, dan senyumnya menawan. Untungnya, Lin Bai memiliki konsentrasi yang baik, jika tidak, dia akan jatuh ke dalam pesonanya. Melihat ekspresi Lin Bai tidak tepat, dia buru-buru menggunakan teknik genit itu lagi. Ini cara yang kulatih, dan akan muncul tanpa sadar. Jika Tuan Serigala membencimu, jangan salahkan Tuan Serigala. Setelah berbicara, dia berbalik dan terus berjalan maju. Apakah Yaozu juga memiliki Sougongsha? Setelah berjalan beberapa saat, keduanya tidak berbicara, tetapi Lin Bai bertanya terlebih dahulu. Manusia telah mempelajari banyak hal dari Yaozu, termasuk Sougongsha. Nyonya Qianru tersenyum, selain itu, Yaozu memiliki persyaratan yang lebih ketat tentang Sougongsha daripada manusia. Alasannya juga sangat sederhana, karena ras monster lebih menghargai darah daripada ras manusia. Alasan mengapa umat manusia tidak terlalu memperhatikan garis keturunan adalah karena kurangnya pewarisan dalam garis keturunan kalian. Tapi Yaozu berbeda. Yaozu sangat mementingkan garis keturunan, karena garis keturunan kami mengandung pewarisan. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, Nyonya Qianru benar. Sejauh menyangkut umat manusia, selama mereka adalah prajurit manusia, mereka dapat menikah dengan sesama ras. Tetapi klan monster tidak bisa, banyak klan monster telah secara tegas menetapkan bahwa untuk menikah, mereka harus anggota klan yang sama, untuk memastikan kemurnian darah. Misalnya, monster ular hanya dapat menikah dengan monster ular, bahkan jika mereka sudah dewasa dalam kultivasi, ini harus demikian. Banyak klan monster menganggap aturan ini sebagai perintah pertama klan, dan tidak ada anggota klan yang akan dengan mudah melanggarnya. Itulah mengapa Nyonya Qianru berkata, ras monster lebih menghargai Sougongsha daripada ras manusia. Lin Bai bertanya lagi dengan penasaran, jenis mantra apa yang kau praktikkan? Apakah itu hebat? Nyonya Qianru menyeringai. Cukup ampuh. Lin Bai tersenyum dan menjawab dengan jujur. Teknik genit Nyonya Qianru memang dapat dianggap sebagai teknik tingkat tinggi yang langka. Jika bukan karena tekad kuat Lin Bai, jika dia adalah prajurit lain, dia mungkin sudah jatuh dan tidak dapat menyelamatkan diri. Siapa namamu? Lin Bai bertanya lagi. Dunia Fana memotong cinta. Nyonya Qianru menjawab dengan belak-belakan. Dunia Fana memotong hatinya dan berkata, ini tidak terdengar seperti semacam teknik mantra. Nyonya Qianru sepertinya merasakan kebingungan Lin Bai, jadi dia menjelaskan, ini adalah keterampilan tak tertandingi yang diciptakan oleh seorang senior dari klan rubah. Senior klan rubah ini adalah putri kebanggaan klan rubah. Dia pernah dipuji sebagai masa depan klan monster dan klan rubah. Sayang sekali dia bertemu dengan seorang pria dari klan manusia selama salah satu perjalanannya, dan jatuh cinta padanya. Sangat tertarik, pada akhirnya cinta tak bisa dipisahkan. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, Nyonya Qianru berkata, ras monster menemukan bahwa seorang pria manusia sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh ras manusia. Rencana itu hancur. Klan rubah di dunia iblis hampir tercerabut oleh pasukan koalisi ras manusia. Senior rubah mana yang mengetahui seluk-beluk masalah ini, mematangkan kepalanya sepanjang malam, duduk terlatih-tatih selama 10 hari, dan menciptakan serangkaian jurus kungfu tak tertandingi, yang menggabungkan rahasia dan mantra rubah. Tao, juga dikenal sebagai pisau cinta tebas debu merah. Setelah teknik kultivasi selesai, tetua rubah turun gunung dengan pisau, memenggal kepala kekasihnya di bawah pisau, memutus benang cinta, dan menjadi makhluk supernatural yang hebat. Lin Bai tiba-tiba menyadari, dan bertanya, apakah Anda anggota klan rubah? Tepat sekali. Nyonya Qianru menoleh dan tersenyum pada Lin Bai, mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, bulu-bulu halus keluar dari pori-porinya, dan seluruh wajahnya menjadi seperti rubah. Seolah-olah dia takut menakuti Lin Bai, dia pulih dalam sekejap setelah mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Kita sudah sampai, Tuan Serigala. Saat dia berbicara, Nyonya Qianru mengantar Lin Bai ke halaman terpencil di istana Tuan Kota. Cukup cantik. Lin Bai tersenyum kecut dalam hatinya, apakah karena Nyonya Qianru? Qianru berlatih sihir. Kenapa aku berpikir dia terlihat cantik bahkan dalam wujud aslinya? 6209. Halaman kecil itu terpencil dan tenang, dan terdapat berbagai macam bunga langka dan eksotis yang ditanam di dalamnya. Bangunan kecil itu unik dan elegan,
sangat cocok untuk hidup menyendiri. Sebagian besar bunga di taman itu tidak dikenal oleh Lin Bai, dan kemungkinan besar hanya ada di dunia perburuan. Tidak buruk, Lin Bai melihat sekeliling, cukup puas dengan lingkungan barunya. Nyonya Qianru meninggalkan token transmisi suara, jika Tuan Serigala membutuhkan sesuatu di sini, Anda dapat menghubungi saya langsung. Arti asli dari kata-kata perhatian ini sangat sederhana, tetapi karena Lin Bai tahu bahwa Nyonya Qianru ingin menikah dengannya, kedengarannya agak aneh. Saya punya pertanyaan lain. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai bertanya, mengapa Anda dipanggil Nyonya Qianru? Ekspresi Nyonya Qianru sedikit kaku, dan pupil matanya yang indah sedikit berubah. Dia akhirnya tidak menjawab langsung, ini bukan sesuatu yang harus diketahui Tuan Serigala. Tuan Serigala, istirahatlah dengan baik. Kesepakatan kita barusan masih berlaku. Selama Tuan Serigala menyetujui permintaan kita, saya dapat segera mengirimkan darah tingkat raja. Jika Markis Wolf menolak untuk setuju, mungkin akan memakan waktu lama untuk mendapatkannya. Lagi pula, garis keturunan tingkat raja sangat langka bagi ras monster. Tuan Wolf, mohon pikirkan dengan jernih. Setelah selesai berbicara, Nyonya Qianru meninggalkan tempat itu. Melihat kepergiannya, raut wajah Lin Bai perlahan menjadi muram, dan kilatan tajam muncul di matanya, dunia iblis sudah cukup kacau, dan sekarang ras monster harus ikut campur. Kenapa? Sungguh merepotkan. Lin Bai mengusap alisnya, dan menutup pintu halaman, jika dilihat sekarang, orang-orang di posisi tinggi tidak ingin terlihat semewah yang terlihat di mata orang luar, pasti ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Aku benar-benar tidak tahu tanggung jawab seperti apa yang akan dipikul Yang Mulia Chen Wang ketika ia menjadi Kaisar Chu di masa depan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak melanjutkan berpikir. Istana Iblis 9 Neter bangkit kembali, klan iblis akan segera kembali, dan dunia iblis akan segera dilanda kekacauan. Tapi apa hubungannya semua ini denganku? Yang harus dilakukan Lin Bai sekarang adalah, meninggalkan kota Changmang secepat mungkin. Adapun hidup dan mati kota Changmang dan Yaozu, itu tidak ada hubungannya dengannya. Penguasa kota Changmang dan Nyonya Qianru telah merekrut Lin Bai sebelumnya, meskipun Lin Bai setuju, tetapi baik penguasa kota maupun Nyonya Qianru tahu bahwa ini adalah rencana Lin Bai untuk menunda serangan. Bahkan, ini memang rencana Lin Bai untuk menunda serangan. Tujuannya, adalah untuk menunda waktu. Ketika tiba di halaman kecil yang telah disiapkan Nyonya Qianru untuk Lin Bai memeriksa sekelilingnya dengan saksama, dan tidak menemukan lingkaran sihir, apalagi jejak lingkaran sihir bisikan. Namun Lin Bai tidak tenang, dan segera mengeluarkan beberapa set lingkaran sihir sederhana dari tas penyimpanannya untuk melindungi halaman kecil itu. Lin Bai kembali ke rumah, dan mengandalkan ingatannya, ia mengeluarkan sedikit darah binatang dari tas penyimpanannya, menaburkannya di tanah, dan menggambarnya menjadi lingkaran sihir. Lingkaran sihir ini, yang diukir dengan darah, memancarkan cahaya merah yang berdenyut, seolah-olah itu adalah lingkaran sihir aneh untuk menyembah dewa jahat. Ia juga mengeluarkan emas, mutiara, senjata sihir, dan baoche dari tas penyimpanannya, dan meletakkannya di 4 sudut lingkaran sihir. Setelah menyimpan benda-benda itu, Lin Bai berjalan ke dalam lingkaran sihir dan duduk bersila. Ia tak kuasa menahan senyum masam, burung gagak terkutuk ini seperti mempersembahkan kurban kepada dewa jahat. Lin Bai tak berdaya, tetapi lingkaran sihir itu dibuat oleh gagak, dan konon gagak itu mendapatkannya dari rumah harta karun sebuah sekte tertentu. Ia mengatur lingkaran sihir itu dan mengorbankan orang-orang tertentu. Gagak itu memiliki status khusus, ia tidak mudah muncul di dunia perburuan dan Yuhua Tiangong. Tetapi ia tidak bisa melepaskan begitu banyak harta karun di dunia perburuan, jadi ia membuat kesepakatan dengan Lin Bai bahwa jika ia menemukan harta karun besar di dunia perburuan, ia akan gunakan lingkaran pemanggilan ini untuk menghubunginya, dan ia akan menemukan cara untuk menghindari mata dan telinga keluarga kerajaan Chu, untuk masuk ke dunia perburuan. Tetapi metode apa yang akan digunakan gagak untuk memasuki dunia perburuan, ia tidak menjelaskannya dengan jelas. Lin Bai datang ke tengah lingkaran sihir, duduk bersila, mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam lingkaran sihir, dan seluruh lingkaran sihir bersinar terang, rune di dalam lingkaran sihir mulai berkedip cahaya merah, dan keempat korban yang diselimuti cahaya merah itu tampak ditarik ke ruang lain. Temukan aku, Lin Bai bergumam dalam hati. Kakak-kakak, tiba-tiba, terdengar suara tajam dari keempat korban, dan kekuatan lingkaran sihir menguras spiritualitas keempat korban, mengubahnya menjadi bubuk dan melenyapkannya. Pada saat yang sama, di rumah harta karun bawah tanah sebuah keluarga kecil di ibu kota kerajaan Chu, sebuah bayangan hitam mengepakkan sayapnya dan terbang di kegelapan. Langit, material.
Dan harta karun di seluruh tanah terbang ke dalam cincin penyimpanan di pergelangan kakinya seperti sungai yang mengalir deras. Keluarga macam apa ini? Rumah harta karun sebesar ini, tidak ada harta karun berharga. Hei, untunglah aku tidak pilih-pilih makanan. Meskipun aku bahkan tidak menyukai harta karun ini, tapi pencuri tidak akan pulang dengan tangan kosong. Sambil mengumpulkan dan mengikis harta karun, dia mengeluh. Bayangan hitam ini adalah seekor gagak tanpa kendali Lin Bai. Ketika Lin Bai masih berada di ibu kota kekaisaran, dia bertanggung jawab atas gagak itu, dan gagak itu sangat terkendali. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, gagak itu tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan di ibu kota kekaisaran. Tetapi sekarang Lin Bai pergi ke dunia perburuan untuk berpartisipasi dalam perburuan, dan semua orang di seluruh ibu kota kekaisaran fokus pada dunia perburuan. Ini adalah waktu yang tepat bagi gagak untuk menunjukkan kekuatannya. Begitu Lin Bai pergi, gagak itu telah menjarah rumah harta karun 7 keluarga kecil. Perhatian ketujuh keluarga kecil ini berada di atas perburuan di dunia perburuan. Ketika mereka melihat ke belakang dan melihat rumah harta karun mereka dijarah, mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Gagak itu baru saja mengikis rumah harta karun tersebut. Tiba-tiba, ia seperti memiliki firasat dalam kegelapan, dan mendongak ke arah tertentu. Dalam kegelapan, matanya seperti permata, memancarkan tatapan serakah. Susunan pengorbanan. Gagak bergumam terlebih dahulu, matanya menjadi lebih bersemangat. Anak Lin Bai itu benar-benar menemukan harta karun di dunia perburuan. Lin Bai, tunggu aku akan segera kemari. Masih ada beberapa harta karun di rumah harta karun keluarga kecil ini yang belum diambil, jadi gagak itu mengabaikannya, mengepakkan sayapnya, dan menerobos ruang angkasa. Terdengar suara berderak. Ruang angkasa ini seperti cermin, retak oleh gagak, dan sosoknya langsung memasuki kehampaan. Kali ini gagak itu pergi, karena terlalu bersemangat, ia tidak sengaja menyembunyikan dirinya, dan kepergiannya tidak senyap. Pria kuat yang menjaga rumah harta karun keluarga ini segera merasakan perubahan itu, buru-buru membuka rumah harta karun, bergegas masuk untuk melihat, dan sangat ketakutan hingga ia jatuh ke tanah. Ruang harta karun, yang awalnya penuh dengan harta, kini telah berusia 10 hingga 9 kali lipat, dan hanya sedikit harta karun yang tersisa, yang menumpuk di sudut saja. Apa yang terjadi di sini? Kapan ruang harta karun ini dicuri? Ya Tuhan! Tuhan akan membunuh keluarga Weiku. Tuhan akan membunuh keluarga Weiku. Setelah pria kuat yang menjaga ruang harta karun itu meratap 2 kali, dia segera memberitahu manajemen senior keluarga. Ketika anggota senior keluarga datang untuk melihatnya, wajah mereka pucat pasi, dan mereka berdiri di ruang harta karun yang kosong, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. 6210. Setelah lingkaran sihir ditarik, Lin Bai duduk bersila di tempat tidur untuk menyembuhkan lukanya. Sebelumnya, ia telah bertarung melawan spesies alien Daoguo berkepala 3, yang membuat Lin Bai terluka. Inilah juga alasan mengapa ia tidak bertindak gegabah di kota Changmang. Memanfaatkan waktu menunggu gagak datang ke kota Changmang, Lin Bai mengambil kesempatan ini untuk memulihkan diri dari lukanya. Untungnya, sebelum menuju ke dunia perburuan, Tian Suizong, Yang Mulia Chen Wang, dan keluarga kerajaan semuanya mengirimkan banyak ramuan penyembuhan untuk Lin Bai dalam keadaan darurat. Lin Bai juga mengetahui pentingnya pil penyembuhan di dunia perburuan, jadi dia tidak menolak, dan meminum semuanya sekaligus. Saat ini, ada banyak pil penyembuhan di dalam tas penyimpanannya. Pagi berikutnya, dengan bantuan sejumlah besar pil penyembuhan, luka Lin Bai berangsur-angsur membaik, tetapi ia membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Lin Bai tidak membuang waktu, sambil memulihkan diri, ia juga menyelidiki situasi di kota Changmang. Penguasa kota Changmang memerintahkan agar kebebasan bergerak Lin Bai tidak dibatasi, selama Lin Bai tidak meninggalkan kota Changmang, dia dapat bergerak bebas di kota tersebut. Pada hari pertama, Lin Bai pertama-tama berjalan-jalan di sekitar istana penguasa kota untuk memahami tata letak seluruh istana penguasa kota dengan jelas. Istana penguasa kota sangat besar, meliputi area yang luas. Selain aula utama, terdapat ribuan aula samping dan halaman besar dan kecil. Bangunan sebesar ini pastilah merupakan inti utama kota Changmang. Halaman kecil tempat Lin Bai tinggal terletak di sudut tenggara istana penguasa kota, yang dianggap sebagai tempat yang relatif terpencil. Tidak sedikit prajurit yang tinggal di istana penguasa kota, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki pintu tertutup, dan jarang terlihat prajurit dan monster seperti Lin Bai berkeliaran di luar. Meskipun sedikit, bukan berarti tidak ada sama sekali. Lin Bai juga melihat beberapa dari mereka ketika dia keluar,
dan dia ingin mendekati mereka untuk berkomunikasi dan melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Tetapi tanpa diduga, setelah melihat Lin Bai, mereka menjadi waspada dan melihat Lin Bai mendekat. Dia pergi dengan cepat tanpa memberi Lin Bai kesempatan untuk berkomunikasi. Lin Bai menduga bahwa itu mungkin pengaturan yang disengaja oleh penguasa kota dan Nyonya Qianru, sehingga orang-orang di kediaman penguasa kota harus lebih sedikit berkomunikasi dengan Lin Bai, agar tidak terdeteksi oleh Lin Bai. Sepertinya mustahil untuk mencari informasi di istana Tuan Kota. Lin Bai berjalan di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di istana Tuan Kota, dan melihat beberapa sosok di kejauhan yang melihatnya mendekat, lalu buru-buru menghindari mereka. Lin Bai tahu bahwa akan sulit untuk mendapatkan apapun di istana Tuan Kota. Tapi ini tidak sepenuhnya sia-sia. Mata Lin Bai bersinar tajam, dan ada kilatan aneh di dalamnya. Mata Dharmasura tetap terbuka. Menurut pengamatan Lin Bai, orang-orang yang tinggal di istana Tuan Kota dapat dibagi menjadi 3 jenis, prajurit, iblis, dan setengah iblis. Di antara mereka, setengah iblis merupakan mayoritas, dan ras manusia serta ras iblis dianggap sebagai minoritas. Apakah orang-orang ini, eksperimen, yang dikatakan Nyonya Qianru? Lin Bai memandang sosok-sosok yang pergi dengan cepat di kejauhan, dan teringat setengah iblis yang dia temui beberapa hari terakhir, dan memiliki dugaan samar di dalam hatinya. Nyonya Qianru pernah menyebutkan kepada Lin Bai, untuk lebih baik, kembali ke leluhur, dan meningkatkan populasi, Yao Zhu harus menangkap prajurit dan bereproduksi secara bergiliran. Dan ketika tubuh ibu mengandung, mereka akan menyuntikkan kekuatan darah ke dalam tubuh ibu secara bertahap, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima garis keturunan lebih cepat. Setelah lahir, mereka akan dibina secara diam-diam oleh klan monster untuk membangun kesetiaan mereka kepada klan monster dan mengajari mereka cara kembali ke leluhur. Metode dan cara Yao Zhu. Mereka benar-benar kuat. Meskipun Lin Bai tidak berkomunikasi dengan mereka, dia masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan dari mereka dari kejauhan. Jelas bahwa mereka berada di alam Dewa Dao, tetapi itu memberi Lin Bai rasa penindasan yang sebanding dengan alam Tai Dao Guo, terutama kekuatan fisik mereka, yang memancarkan suasana primitif dan liar, yang menakutkan. Garis keturunan raja. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan, dia juga sangat tertarik pada garis keturunan raja dari ras monster. Namun, karena syarat yang telah disepakati, dan karena peningkatan tuntutan yang tiba-tiba dari Yao Zhu, Lin Bai saat ini tidak dapat memperoleh garis keturunan tingkat raja secepat mungkin. Sekarang aku tidak bisa mendapatkan darah tingkat raja, tapi tidak masalah. Lin Bai menyeringai, saat Gagak datang, dia pasti akan menemukannya. Darah tingkat raja pasti telah disembunyikan oleh klan monster, tetapi Lin Bai pasti tidak akan dapat menemukan tempat persembunyiannya dalam waktu singkat. Tapi tidak apa-apa juga. Hanya karena Lin Bai tidak dapat menemukannya, bukan berarti Gagak tidak dapat menemukannya. Dengan kemampuan Gagak, sangat mudah baginya untuk menemukan darah setingkat raja. Lagi pula, itulah yang menjadi sumber penghidupannya. Kekuatan penguasa kota ini tak terukur. Ketika Lin Bai dan Nyonya Qianru sedang berbicara di paviliun air malam itu, penguasa kota berkomunikasi dengan Nyonya Qianru melalui transmisi suara. Transmisi suara ke dalam rahasia, meskipun bukan metode yang hebat, tetapi Lin Bai tidak dapat menemukan transmisi suara ke dalam rahasia, ini bukan alasan mengapa cara tersebut tidak ampuh, tetapi kesenjangan dalam kultivasi. Menurut spekulasi Lin Bai, penguasa kota mana yang setidaknya memiliki kekuatan di atas alam Dao Guo. Saatnya berjalan-jalan. Pada hari ketiga, setelah 1 hari lagi penyembuhan, luka Lin Bai membaik dari 7 menjadi 88, dan tidak ada tempat yang menarik perhatian Lin Bai di istana penguasa kota, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan di kota hari ini. Setelah mengenal istana penguasa kota beberapa hari ini, Lin Bai tidak membutuhkan siapapun untuk memandu jalan, dan tidak ada yang menghentikan Lin Bai, jadi dia berjalan keluar dari istana penguasa kota dengan lancar. Di luar istana penguasa kota, terdapat jalan yang luas, kosong di kedua sisinya, tanpa toko dan restoran, tetapi tidak sepi, dan udaranya dipenuhi rasa tertekan yang tidak nyaman. Tampaknya tempat ini adalah area terlarang di kota Changmang, dan mereka yang tidak diperintahkan tidak akan datang ke sini. Lin Bai melihat ke satu arah dan berjalan tanpa tujuan. Setelah melewati beberapa blok, ia perlahan-lahan sampai di pasar yang ramai di kota Changmang. Setelah meninggalkan area istana penguasa kota, blok-blok lain di kota itu sama sekali tidak dapat dibedakan dari kota di luar, dengan deretan bisnis, restoran, dan pejalan kaki yang mempesona. Satu-satunya perbedaan adalah, di sini Anda sering dapat melihat monster yang mempertahankan bentuk aslinya, dan jumlahnya tidak sedikit. Misalnya,
Ketika Lin Bai berjalan melewati sebuah kedai, ia melihat seorang setengah iblis dengan tubuh bagian bawah manusia dan tubuh bagian atas harimau, duduk di kedai sambil minum. Melihat Lin Bai mengintip saat lewat, setengah iblis itu menatap Lin Bai dengan tatapan ganas, raut wajahnya sangat buas dan mengintimidasi. Lin Bai berjalan-jalan sebentar, dan perlahan kehilangan kesegarannya, jadi dia menemukan sebuah restoran di jalan dan duduk. Petugas tamu, ada yang Anda butuhkan. Pelayan datang menghampiri, dengan senyum di wajahnya, dan menyapa dengan hangat. Apakah ada anggur yang enak di sini? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Petugas tamu ingin minum, jadi dia datang ke tempat yang tepat. Pelayan di toko itu memperkenalkan Lin Bai dengan gembira, anggur 10.000 tulang, di toko ini dibuat dari tulang belakang puluhan ribu spesies langka dan berbeda. Meskipun rasanya kuat, anggur ini sangat baik untuk mengaktifkan otot dan tulang, memiliki efek memperkuat tubuh dan menyehatkan vitalitas, serta memiliki efek penyembuhan. Ada satu manfaat kecil lainnya. Pelayan itu mengedipkan mata pada Lin Bai di akhir cerita, petugas tamu, Anda tahu, setelah meminumnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kami para pria, dan akan membuat Anda bertahan lebih lama. Wajah Lin Bai memerah, apakah aku datang untuk minum demi meningkatkan kemampuanku? Mari kita coba satu teko. Lin Bai terbatuk kering.